Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah juga bagi warga jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKJW Jemaat Malang. Adapun tambahan warta, ibadah perjamuan kudus Paskah. Perjamuan Kudus Paskah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 dilaksanakan 2 kali, pukul 7 dan pukul 17. Persiapan terakhir bagi warga jemaat dan anggota majelis bersamaan dengan ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, pukul 18 di gereja Pelayan Bapak Pendeta Gideon Hendro Buwono M.Phil. Yang kedua, dari KPAR Jemaat mengundang anak-anak jemaat untuk menghayati perayaan Paskah dengan hadir dalam ibadah Paskah Remaja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 9.00 di ruang Matius. Paskah anak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 April 2024 di pendopo gereja. Mari merenungkan betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus melalui peristiwa Paskah. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita melihat tampilan dari tamborin remaja yang diiringi talun Youth Voice dengan judul pujian dengan Semarak Majulah. Hari ini adalah Minggu Palmarum. Bersama kita mengenang kembali perjalanan Tuhan Yesus yang telah tiba di Yerusalem. Saat dia memasuki kota Yerusalem, dia disambut orang-orang di Yerusalem yang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kini
marilah kita menghayati peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem itu. Kita ungkapkan rasa syukur melalui ibadah saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 162 bait yang pertama dan ketiga. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Hosiana putrana memasuki kota Sion, siap-siaplah engkau, atur tahta bagi Dia, ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana datanglah, Raja dan pahlawan damai, karyamu seluruhnya, itu kemenangan kami, oleh kuasa tangan-Mu, kerajaan-Mu teguh. Ibadah Minggu Pamarum saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kita menerima salam berkat yang demikian. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, Sang Roh Kudus ada tengah-tengah kita semuanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Tema ibadah kita Minggu Pamarum kali ini pada Pekan Suci, GKJW berkorban bersama Yesus mewujudkan perdamaian. Yesus yang menderita dan mengorbankan dirinya di kayu salib adalah bukti kasih-Nya kepada manusia. Relasi antara Allah dengan manusia yang putus karena dosa kini dipulihkan. Pengorbanan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Pada Pekan Suci ini kita diajak untuk meneladani pengorbanan Yesus melalui laku hidup kita. Kita dipanggil untuk mewujudkan perdamaian di tengah keberadaan kita. Upaya mewujudkan perdamaian itu dapat kita lakukan melalui kesediaan diri kita untuk saling melayani dan memberi. Kita rela menolong dan berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Kita mau berdamai dengan sama sebagai tanda relasi kita dengan Allah yang telah dipulihkan. Dengan demikian pengorbanan Yesus semakin menyadarkan panggilan dan tugas kita mewujudkan perdamaian dengan semua orang. Dan tema khotbah kita saat ini adalah soraklah hosanamu, lambaikan daun palemu, rawatlah kehidupan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
hanya kepadamu, Yesus telah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu di hidupku. Yeremia 25 ayat yang kelima mengingatkan umat untuk menyadari akan dosa dan kesalahannya di hadapan Allah. Tertulis demikian, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selamanya. Mari kita bersama menghayati bagaimana Tuhan berkarya di kehidupan kita. Seperti pujian tadi, karena salib Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena penebusan Tuhan, kita diselamatkan semuanya. Tetapi bagaimana dengan tingkah laku kita? Mari kita mawas diri dan sadar diri. Kita juga mengakui akan kelemahan diri kita. Selama kita masih hidup dalam dunia, kita cenderung besar, ada kemungkinan besar untuk melakukan kesalahan dan dosa. Karena kita manusia. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan akan kefanaan diri kita dan juga kesalahan, kejahatan yang mungkin kita lakukan. Kita masuk dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami sadar dan kami mengakui bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat kami semuanya, di mana Engkau telah menebus, menuntun kami, menganugerahkan kami kehidupan keluarga, bahkan setiap hari kami merasakan berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, dalam kehidupan kami sehari-hari seharusnya kami mewartakan akan kemuliaan nama Tuhan, bukan kepentingan diri kami mengejar akan egoisme diri kami, menyombongkan diri kami. Bahkan cenderung kami melakukan kesalahan, terlebih lagi kejahatan di mata Tuhan. Kami mohon ampun, kami tersungkur di hadapan Tuhan, kami mengakui akan kelemahan diri kami, bahwa kami yang melakukan dosa ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melebur, Tuhan akan memperbarui diri kami, sehingga dalam ibadah ini kami tidak hanya bersatu dengan sesama kami, tapi kami juga bersatu dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami, perbarui hati kami melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga pikiran dan hati kami hanya tertuju di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, inilah pengakuan diri kami sepenuhnya Engkau perbarui, sehingga kami dapat memiliki pikiran dan hati Tuhan yang hanya tertuju di dalam kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat persilakan untuk berdiri. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita, mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Seperti hanya dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam keluarga dan pribadi kita. Semuanya telah dirangkul oleh Tuhan di dalam kasih dan penebusannya. Mari kita muliakan nama Tuhan. Tuhan sampai berapa kali. Berapa kali aku harus mengampuni mereka yang bersalah menyakiti. Apakah sampai 7 sampai 7 kali kamu harus mengampuni, melainkan 70 kali, 7 kali ampuni dengan sepenuh hati. Sambil lagi mengampuni sungguh tanpa henti. Tak mampu menekan lagi, hati selalu menyimpan dendam. Pikiran yang selalu terbayang, apakah dendam sampai lagi. Namun Engkau memberikan ampunan yang luas tanpa tebing. Cintai yang menghidupkan dari mati, hidup yang penuh cinta suci. Ampunilah diri yang tak mampu untuk mengampuni. Karunia cinta sambil lagi mengampuni sungguh tanpa henti. Mari kita bersalaman pada kanan kiri, depan belakang kita dan katakan Hosiana. Tuhan telah datang pada kita.
Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati kembali untuk minta pertolongan Tuhan sekali lagi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita merenungkan firman-Nya. Dan terlebih lagi di dalam karya roh-Nya kita dapat melakukan firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan telah menyatukan kami dalam pengampunan. Dan mampukan kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kami hanya terjebak sekali lagi di dalam dosa kami dan kepentingan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah diri kami yang fana ini, yang rentan ini, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melakukan firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah Israel pun berkata, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah Israel pun berkata, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
kami berkati dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah penerang kita, ikatkan korban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah Israel pun berkata, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu, aku hendak meninggikanmu, ya Allahku, ya Tuhanku. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah Israel pun berkata, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat silakan untuk berdiri. Injil Markus 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, menungkan firman Tuhan, berbahagia kita yang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin.
duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada panjenengan semuanya. Seumpama Bapak Presiden ingin datang ke rumah Anda, apa saja yang kita persiapkan? Seumpama Bapak Presiden nih mau datang ke rumah panjenengan, apa saja yang ingin panjenengan persiapkan? Ngecat rumah mungkin? Apa yang ingin Anda persiapkan kalau Bapak Presiden ingin datang ke rumah panjenengan? Monggo. Gak usah jauh-jauh deh, Bapak Pendeta deh. Bapak Pendeta ingin datang ke rumah panjenengan, apa yang ingin panjenengan persiapkan? Kopi, terus apa? Jajan. Wah. Apalagi? Kopi, jajan. Mungkin mendekorasi rumahnya. Jarang sekali pada datang didekorasi sesuai dengan warna liturgi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, itu jika tadi Bapak Presiden atau Bapak Pendeta yang ingin datang ke rumah kita. Nah, pertanyaan itu ingin menggambarkan bagaimana sibuknya kita ketika ada seorang tamu, apalagi tamunya adalah yang punya jabatan atau punya status tertentu, ingin kita sambut dengan baik, dan tentunya gambaran ini sama seperti yang ada di dalam Injil Markus. Nah, pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kita adalah bagaimana kita caranya menyambut Tuhan. Sering kita mendengar kata, bagaimana kita cara menyambut Tuhan. Nah, pertanyaan ini masih relevan sebenarnya pada saat ini. Tetapi pertanyaan ini harusnya didahului dengan pertanyaannya, bagaimana datangnya Tuhan itu? Bagaimana sih datangnya Tuhan itu? Sehingga kita tahu ketika datangnya Tuhan seperti itu, kita tahu bagaimana cara menyambutnya. Nah, ini yang ingin digambarkan dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Minggu Palmarum ini ingin menggambarkan kedatangan Tuhan di dalam kota Yerusalem itu digambarkan sehingga kita bisa melihat kedatangan tadi dan kita tahu bagaimana kita menyambut hosana tadi. Ini yang ingin sebenarnya dikatakan Injil Markus dalam Minggu Palmarum ini, yang Yesus dielulukan di Yerusalem. Pertanyaan bagaimana datangnya Tuhan sebanding dan berdampak pada bagaimana kita menyambutnya. Sangat kentara dalam perikop Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ada beberapa hal. Pertama, Injil Markus menggambarkan kedatangan Yesus dari arah Betfage, Betania, dan juga Bukit Zaitun. Betfage ini berarti tentang rumah asal buah ara, di mana nanti pada perikop-perikop selanjutnya di ayat ke-12 Yesus digambarkan mengutuk pohon ara yang ingin dikaitkan dengan penyucian bait Allah. Tentang Betania, Yesus ingin digambarkan sebagai rumah hamba di dalam Yesaya 51. Hamba yang menderita, the chosen one, yang mereka yang terpilih yang menderita. Bukit Zaitun dipakai oleh Injil Markus untuk menggambarkan keyakinan pada waktu itu umat Israel meyakini bahwa kesatria ilahi itu datangnya dari Bukit Zaitun. Jadi 3 kota tadi digambarkan dalam ayat pertama. Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage, Betania, dan Bukit Zaitun, dan seterusnya. Gambaran 3 ini dipakai. Lalu gambaran yang kedua, Injil Markus menggunakan penggambaran keledai. Ini yang sering kita gumuli dan renungkan bersama. Bahwa gambaran keledai ini diambil dari Kejadian 49 dan juga disadur kembali atau dikaitkan dengan Zakaria 9 ayat 9. Nah, di sini Injil Markus menggabungkannya dan jadilah penggambaran tentang hamba,
raja yang menghamba. Raja yang menghamba dengan memakai keledai tadi. Nah, kenapa raja yang menghamba? Ada kaitannya dengan penggambaran yang ketiga. Yesus dalam ayat yang ketiga, dan jika ada orang yang mengatakan padamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata kurios. Nah, kata kurios ini bermakna Tuhan atau Gusti. Sehingga dalam bahasa Jawa kita sering menggambarkan Gusti Yesus. Nah, kurios atau Gusti ini, penggambaran Gusti ini berarti pada waktu itu Tuhan Yesus sebagai Mesias ini sudah terkenal pada waktu itu, terkenal pelayanannya, mukjizatnya dan seterusnya. Sehingga Yesus layak disebut sebagai kurios, sebagai Gusti tadi, sebagai Tuhan. Nah, kurios ini juga menggambarkan bagaimana Mesias akan datang seperti raja, akan membuka jalan, dan jalan raja ini tidak ada yang berani menentang dia sebagai raja. Jalan raja tidak terukur, tidak bisa digambarkan. Kait-mengkaitnya dengan gambaran keempat dalam ayat 7 sampai ayatnya 9. Bagaimana orang-orang pada waktu itu, para muridnya mengambil inisiatif untuk ketika Yesus naiki keledai dan hamparkan pakaian, ranting-ranting dan seterusnya dan bersorak-sorai. Nah, ternyata pada waktu itu Bapak Ibu, gambaran ini adalah gambaran yang umum untuk menyambut tadi sang raja, pimpinan wilayah, gubernur, atau bahkan pimpinan pasukan. Ada salah satu kisah, Perin mencatat, Cato, pimpinan militer Romawi, pada masa akhir jabatannya, anak buahnya memberikan penghormatan dengan menghamparkan jalannya dengan pakaian dan mencium tangannya. Jadi ini sudah hal pada waktu itu rutinitas. Ketika ada raja datang, raja wilayah dan seterusnya, di kota tertentu harus disambut. Terlebih lagi Yesus dikatakan adalah kurios, Tuhan, Gusti. Pastinya harus disambut di kota Yerusalem. Dan kait-mengkaitnya, kedatangan Tuhan di kota Yerusalem, kedatangan seorang apapun pada waktu itu, di dalam sejarahnya selalu dikaitkan dengan pimpinan kultus atau bait Allah. Oleh karena itu pada perikop selanjutnya ayat 15 sampai 19 Yesus menyucikan bait Allah. Dari pemahaman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum identik dengan sorak-sorai hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Sejarawan Josephus mencatat bahwa pemahaman hosana ini sering dilontarkan pada waktu itu. Dalam Perjanjian Lama ini berarti tolong selamatkan saya. Hosana itu sebelum dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur 119 ayat 25 tadi yang kita nyanyikan, itu berarti tolong selamatkan. Namun oleh Injil Markus digubah sedikit menjadi makna yang lebih sukacita. Hosana, sambutlah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Minggu Palmarum di mana kita menyambut Tuhan di kota Yerusalem, menyambut Sang Mesias, Raja sekaligus hamba. Kedatangan Raja yang harusnya digambarkan dengan kereta yang bagus seperti pimpinan pasukan, seperti raja, tetapi Yesus justru memilih menggunakan keledai. Yesus lebih memilih memakai keledai, ia datang dengan cahaya ilahi, dengan terang ilahi, namun tetap sebagai seorang hamba. Nah, ini kunci kita bisa menyambut Tuhan. Ada manifestasi terang ilahi, tapi juga ada yang down to earth, hambanya tadi. Dua hal ini memang kelihatannya berkebalikan antara manifestasi ilahi, terang ilahi dengan apa yang kita bisa rasakan dengan yang menghamba tadi.
Jika kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan datang bisa melalui apapun. Melalui gereja, melalui keluarga, melalui suami, melalui istri, bahkan anak kita. Bisa kita lihat. Pertanyaannya, apakah masih bisa kita melihat manifestasi ilahi tadi di dalam suami, dalam istri kita, dalam ayah kita atau ibu kita? Atau jangan-jangan kita hanya bisa melihat yang menderita saja, tapi kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan di dalam saudara-saudara kita tadi. Dua hal ini kelihatan berseberangan, tapi ibarat dua kutub itu saling kait-mengkait satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Yang penting itu terang ilahi. Tidak hanya itu, tapi juga sikap menghamba. Ketika terang ilahi, kuasa dan lain sebagainya, nanti jatuhnya sombong imannya. Nanti jatuhnya pada pemberhalaan sesuatu. Yang paling benar pendeta ini, yang lain salah. Maka harus diimbangi dengan sikap menghamba tadi. Dua hal ini harus saling kait-mengkait sekali lagi. Tapi juga sikap menghamba juga harus bisa dilihat di dalam kuasa Tuhan. Bagaimana ketika sikap menghamba hanya menggerutu saja, sambat mawon bendino, di mana harapannya? Mau melakukan ini, melakukan pelayanan, sambat. Mau datang ke gereja hujan, sambat. Mau ambekan, sambat. Sambat terus. Di mana harapannya? Di mana kuasanya? Maka dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Antara kuasa dan sikap menghamba tadi. Antara terang ilahi atau manifestasi ilahi dan sikap menghamba tadi. Harus berjalan bersama-sama. Sebagai ayah kita memiliki kuasa ilahi. Kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Menjaga status kita sebagai suami, menjaga status kita sebagai istri, tetap setia dan lain sebagainya, tapi juga harus bisa memiliki sikap menghamba. Begitu juga dengan seorang ibu. Aku sing melahirkan anak ini, maka aku aja dan sebagainya, akhirnya jatuh dalam kesombongan. Tidak ada sikap yang menghamba. Kuasa harus disertai dengan sikap yang menghamba. Disinilah Injil Markus ingin menyuarakan pada kita bagaimana Tuhan pada waktu itu seharusnya disambut. Hosana. Lebih makna sukacita, kuasa dan juga hamba. Gereja yang baik adalah yang memiliki kuasa ilahi, terang ilahi, dan semua gereja, khususnya gereja Kristen Jawa Wetan, Pasamuan Malang, tapi juga harus bisa memiliki keteladanan dalam menghamba tadi. Tuhan memberkati kita senantiasa apabila kita memiliki dua hal ini, sehingga kita tahu bagaimana Tuhan datang dan bagaimana kita harus menyambutnya di dalam kuasa dan juga sikap menghamba tadi. Jangan lepaskan itu jika kita ingin hanya terjebak di dalam menggerutu atau kesombongan. Jangan sampai kita lepaskan ini. Karena sekali lagi kita akan terjebak di satu sisi saja. Kita tidak akan mengetahui bagaimana Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Dua hal ini harus bersama-sama. Injil Markus 11 telah bersaksi pada kita. Mari umat yang dikasihi Tuhan memiliki sikap. Bisa merasakan kuasa tadi, terang ilahi tadi, dan kita telah memiliki Roh Kudus dalamnya. Tapi jangan sampai kita melepaskan sikap menghamba tadi. Andap asor tadi. Yang melayani, yang memberi. Tapi di sisi lainnya juga memiliki terang ilahi, kuasa ilahi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Mari kita menghayati sebagai keluarga, sebagai pribadi, kita yang telah diberi kuasa oleh Tuhan, apakah kita masih terjebak dalam kesombongan? Sehingga tidak bisa tangan yang harusnya merangkul, kita gunakan untuk menunjuk kesalahan orang. Mulutnya harusnya meneduhkan, kita lontarkan kata-kata yang jahat, yang menusuk hati seseorang. Namun di sisi lainnya ketika kita ada dalam sikap menderita, hamba, apakah kita juga terjebak di dalam menggerutu, sambat apa yang menjadi, apa yang kita alami sehari-hari. Mari kita mawas diri bahwa Tuhan memanggil kita, bahwa kita telah dianugerahi kuasa ilahi dalam hati dan pikiran kita. Namun seharusnya kita juga bisa melahirkannya di dalam sikap menghamba. Seperti Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Datang sebagai Raja Mesias, memilih untuk menaiki keledai. Mari kita mawas diri, sadar diri. Kita masuk dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, ampuni kami apabila diri kami masih dalam talenta yang Engkau berikan, justru kami jatuh dalam kesombongan, berhalaan diri kami. Ampuni kami. Dan apabila dalam sikap hidup atau apa yang kami alami sehari-hari, kami justru tidak bisa melahirkan harapan. Yang kami lahirkan adalah keputusasaan. Ampuni kami, seharusnya kami di dalam sikap keseharian kami, dalam apa yang kami alami sehari-hari, kami bisa melahirkan harapan walaupun keadaan zaman semakin sesak. Mampukan kami untuk memiliki kuasa ilahi, dan di sisi lainnya kami memiliki sikap menghamba. Dan ketika kami menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, kami melahirkan kuasa ilahi atau harapan-harapan dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan dalamnya kasih Bapa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau mengenal-Mu. Dalamnya kasih Bapa terlebih dahulu.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, umat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di tengah doa syafaat nanti kita akan berdoa secara pribadi dalam hati kita, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, perenungan kita. Dan di akhir doa syafaat kita akan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Bagaimana kami dapat mengetahui kedatangan Tuhan dalam perikop Injil Markus 11, di mana Sang Mesias, Raja, dan memiliki sikap hamba, Ebed Yahweh. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa sikap ini harusnya kami lakukan dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan keluarga kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, suami dan istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan mampukan kami untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam keluarga kami. Dan mampukan kami untuk merasakannya, sehingga kami bisa mengucap syukur dan melahirkan sikap yang melayani dan mengasihi dengan sepenuh hati untuk keluarga kami. Begitu juga ketika kami dapat melahirkan sikap menghamba, melayani, mengasihi, kami dalam keluarga kami dapat mengucap syukur karena semuanya adalah karena kuasa Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami akan menyerahkan pergumulan kami, renungan diri kami, permasalahan kami akan serahkan dalam tangan Tuhan. Dipersilakan Bapak, Ibu, serta Saudara untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya dalam hati kita masing-masing. Sampaikan pergumulan kita dalam hati kita pada Tuhan. Bapa, inilah pergumulan kami, permasalahan kami. Bukan untuk kami sampaikan, bukan untuk melahirkan sikap kami menggerutu, melahirkan sikap keputusasaan. Tapi ketika kami menyampaikan pada Tuhan,
Kami percaya ada harapan. Mampukan kami untuk memiliki harapan-harapan ini. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan yang damai sejahtera. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau akan menuntun kami dalam jalan yang penuh damai sejahtera. Tuntun kami ya Tuhan, berikanlah kami harapan sehingga kami mampu melihat peluang demi peluang dan kepercayaan yang telah Engkau beri pada kami. Teguhkanlah hati kami, pikiran kami, sehingga kami tetap tegap melangkah di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyatukan kami juga di dalam Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Malang. Engkau memanggil kami, Engkau membaptis kami, tidak hanya satu baptisan saja, tetapi juga di dalam Roh Patunggilan. Dan kami semuanya percaya dan memiliki harapan bahwa di dalam gereja ini ada kuasa ilahi dan kami harus melahirkan sikap menghamba, sikap yang melayani dalam persekutuan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sertailah tenaga gereja, pangrigen kelompok, aktivis gereja, penatua diaken, guru Injil, warganing Pasamuan, dan tentu saja Bapak Pendito legal. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap diri kami yang telah Engkau panggil dan bersekutu di dalam Gereja Kristen Jawetan, kami memiliki talenta dan kami melahirkan sikap menghamba dalam melayani dan mengasihi tadi. Bapak, kami juga menyerahkan negara kami Indonesia, sertai sehingga kami dapat juga mengabdikan diri kami sepenuhnya di dalam negara kami dan mewartakan akan kasih dan cinta Tuhan kepada yang lain. Inilah seru doa kami, di dalam keluarga kami, pergumulan kami, pasamuan kami, negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan perkenankan kami untuk menutup doa syafaat ini dengan kami menyanyikan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan dan berkat Tuhan untuk umatnya tidak akan pernah habis. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan itu, marilah kita mengucapkan syukur dengan kita mempersembahkan apa yang telah kita siapkan dari rumah. Dan sebagai dasar kita dalam mempersembahkan, ada firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bebas sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan daya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan kau semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersama diriku. Sukacita surga datang bagiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan daya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan dapat semangatku, takkan hilang kekuatanku.
kami undang umat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkatinya agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini dan sekitarnya. Berkatilah juga untuk para pengolah persembahan ini, agar mereka mengolah persembahan ini secara bijak dan baik. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat firman-Nya yang demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari kita muliakan nama Tuhan kita jemaat 446 ayat yang pertama, setialah. Mari kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Hosana. Nyanyikan Hosana.
sebenarnya ibadah telah selesai, tapi tadi saya melihat ketika Bapak Ibu menyanyikan sukacita surga itu pengen bergerak tapi tasik isin-isin ngonten. Nah ini di akhir ibadah ini setelah kita menerima berkat, mari kita muliakan nama Tuhan sekali lagi. Kita buktikan bahwa GKJW juga bisa bergerak sedikit-sedikit walaupun dengan sopan santun ngoten nggih. Kita buktikan bahwa kita bisa muliakan nama Tuhan GKJW Pasamuan Malang. Sekali lagi saya mohon ini di luar tadi, tapi ini untuk memuliakan nama Tuhan saja. Sukacita surga. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekayaan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, kita berada yang berdoa. Sukacita surga, itulah kekayaan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya, takut yang berada. Mari kita mengambil satu, kita serahkan semua ibadah kita dalam Tuhan.